Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Wah, kelihatannya bahagia sekali ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, buat ketua kelas, ayo dipimpin doa ya anakku. Amin. Di sini ibu mau mengisi absensi kalian ya. Yang Radit hadir, Reno hadir, Wahyu hadir, Catherine hadir, Adit hadir, Ade hadir, Bella hadir. Oke, kelihatannya hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, ibu mau bertanya kepada kalian. Siapa dari kalian yang mengingat materi minggu lalu? Tentang apa? Oke, kelihatannya semua dari ibu sudah mengerti dan sudah memahami tentang materi kita minggu lalu. Nah, di sini hari ini kita membahas materi yang baru tentang NKRI. Siapa sih yang mendengar? Siapa di sini sudah atau pernah mendengar NKRI? Ayo tunjuk tangannya anakku. Bang Radit? Oke, betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ingin bertanya, apa sih pengertian dari NKRI tersebut? Gak ada yang tahu ya? Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Dengarkan dan diperhatikan. Nanti Ibu bertanya kepada kalian. NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam suku, adat, keyakinan, serta budaya yang dimiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini juga kita mempelajari batas utara, selatan, timur, dan barat NKRI. Nah, yang dimana batas wilayah Indonesia di bagian utara, selatan, timur, dan barat. Di bagian utara, wilayah Indonesia berbatas dengan di bagian utara itu ada Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Nah, yang kedua itu di bagian selatannya ada Timor Leste, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Di bagian barat terdapat Samudra Hindia. Terdapat apa? Di bagian barat terdapat Samudra Hindia. Nah, dan yang terakhir di bagian timur ada Papua Nugini. Oke, sudah bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, di sini juga kita memahami tujuan penetapan batas-batas visi NKRI. Yang dimana batas-batas visi NKRI itu bertujuan yang pertama menjaga kedaulatan negara. Yang dimana batas visi negara menentukan wilayah hukum dan kedaulatan Indonesia. Ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan memiliki otoritas penuh atas wilayah tersebut dan dapat melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar. Nah, yang kedua itu ada keamanan nasional. Dengan menetapkan batas yang jelas, Indonesia dapat lebih mudah mengontrol dan memantau aktivitas di wilayah pembatasannya, baik untuk mencegah infiltrasi oleh pihak asing maupun untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan.
perdagangan ilegal dan terorisme. Nah, yang ketiga itu ada hubungan internasional, yang dimana batas fisik yang jelas dan diakui secara internasional membantu dalam menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan memastikan adanya kerjasama yang baik di berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Nah, Ibu ulangi ya, seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Nah, yang terakhir itu adalah perlindungan hak asasi manusia. Nah, di mana ini sangat penting anak-anak Ibu semua. Dengan batas yang jelas, pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak warga negara yang tinggal di wilayah pembatasan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang terakhir ini adalah perlindungan hak asasi manusia. Ini sangat penting bagi kita semua, yang dimana itu kita harus mengutamakan atau mempertahankan hak kita sebagai warga negara. Yang contohnya tadi kan di dalam kesehatan dan keagamaan ataupun pendidikan. Nah, yang keempat itu kita memahami fungsi wilayah darat, laut, dan udara NKRI, yang dimana wilayah darat, laut, dan udara negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi yang vital dan saling terkait dalam memastikan kedaulatan, keamanan, serta kesejahteraan negara. Yang pertama itu wilayah darat, yang dimana fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ekologi, dan yang terakhir adalah fungsi kedaulatan dan pertahanan. Nah, di wilayah laut terdapat fungsi ekonomi perikanan, fungsi ekologi, fungsi kedaulatan dan pertahanan, fungsi sosial dan budaya. Dan di wilayah yang terakhir, wilayah udara, yang dimana fungsi ekonomi, fungsi kedaulatan dan pertahanan, fungsi sosial, dan fungsi ilmiah dan teknologi. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bagaimana wilayah darat, laut, dan udara NKRI saling melengkapi dalam membentuk sebuah negara yang kuat, aman, dan sejahtera. Baik anak-anak Ibu semuanya, sampai sini materi kita hari ini. Sebelum itu, apakah kalian ingin bertanya atau yang kurang jelas? Oke, kelihatannya sudah paham ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, di sini juga sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, yang dimana tugas kita itu membuat peta atau globe. Nah, Ibu mau tugas kalian membuat peta. Bisa kan anak-anak semua sesuai dengan garis lintang bujurnya ya. Oke, bisa kan dipahami semuanya untuk tugas kita minggu depan? Baik, sepertinya oke, sampai sini materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih.